Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nasiru bihi kamilin wa an taktuba lana bihi minal dhakirin al-khashi'in wa tahsyurana bihi fi zumratil muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersilaturahmi dengan seluruh, barangkali sebagian besar perangkat kelurahan dan RW 1 terutama Banget Ayu Wetan. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada panitia dari RW 1 dan juga Bapak Ibu sekalian, warga RW 1 yang telah memberikan kesempatan silaturahmi ini kepada kami. Bukan bermaksud untuk menggurui ataupun yang lainnya, hanya sekedar menyampaikan amanah, apalagi angsal dawuh dari gurunda saya, Ustadz Syamsuddin. Alhamdulillah, saya di FAI, Fakultas Agama Islam Unisula, dapat guru mengajar sebagai dosen baru di Unisula, sebab kawula baru masuk Unisula menika tahun 2019 Bapak Ibu. Langsung alhamdulillah kepanggil Ustadz Syamsuddin, banyak ilmu. Ternyata di lapangan berhadap-hadapan dengan mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa, berhadap-hadapan juga dengan masyarakat secara langsung. Alhamdulillah kali ini saya dan bapak-bapak, ibu warga RW dapat bersilaturahmi pada kesempatan acara halal bihalal. Salam takzim saya yang pertama Bapak Ibu sekalian untuk sekali lagi perangkat RW 1 dan Bapak Lurah, jajaran di Banget Ayu Wetan, bapak-bapak ataupun ibu ketua RT. Wonten berapa RT Bapak di RW? 15 RT. Alhamdulillah rawuh tenten nggih. Insyaallah. Kemudian ada dari bismillah masya Allah bapak-bapak Babinsa dan juga bapak-bapak Babinkamtibmas. Salam hormat kami. Semoga pertemuan ini semakin mempererat ukhuwah persaudaraan kita. Allahumma. Untuk kedua kalinya mari kawula dherekaken Bapak Ibu sekalian ngaturaken sholawat lan salam dumateng junjungan kita sedaya, tauladan umat, pemberi dan pemilik syafaat ummah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk baginda Nabi, sanak keluarga zuriat habaib asyraf syarifat, keturunan baginda-baginda Nabi, seluruh para sahabat dan seluruh umat pengikut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita semuanya.
Semoga kiriman salawat dan salam ini sampai kepada baginda Nabi, dijawab baginda Nabi secara langsung melalui malaikat, dibalas 10 kali lipat atau lebih banyak, hingga kemudian menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama, manusia pada hakikatnya, entah saudara keluarga, entah saudara seiman, entah saudara sebangsa dan setanah air, entah sebangsa dan senegara, sekabilah, seras, ataupun sesama umat manusia, semuanya adalah saudara. Kula wangsule nggih Bapak Ibu, satu keluarga berarti saudara sekeluarga, senasab. Seiman, seislam, seagama berarti saudara sebangsa dan setanah air berarti saudara sebangsa setanah air. Bukan sebangsa setanah air, tetapi sesama saudara manusia. Iya. Dan yang lebih utama, sesama saudara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang harus kita pegang selalu Bapak Ibu sekalian dalam bermuamalah, berinteraksi. Kalau bukan saudara keluarga kita, boleh jadi saudara seiman setakwa. Kalau bukan seiman setakwa, boleh jadi sebangsa dan setanah air. Kalau bukan sebangsa dan setanah air, sekali lagi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ciptaan yang terbaik, yaitu manusia. Maka sesama saudara ada hak, apalagi sesama agama haknya 2, apalagi sesama sebangsa setanah air double. Karena kita memiliki hak, maka orang lain wajib menunaikan hak kita, dan kita wajib menunaikan hak saudara kita untuk mereka. Maka dalam hal ini kita pertama ingin menegaskan Bapak Ibu sekalian, tradisi halal bihalal memang Bapak Ibu tradisi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tetapi esensi hakikat halal bihalal itu bukan semata-mata antar sesama umat Islam. Bahkan umat non-Islam pun patut dan layak untuk kita halal bihalal. Kenapa? Karena esensi halal bihalal, hakikat halal bihalal adalah saling memaafkan. Nah, ingat toh? Tetangga kita barangkali non-muslim, tetapi punya hak tetangga sebangsa dan setanah air, se-RT, se-RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu kota, dan satu bangsa dan satu negara. Punya hak yang harus kita jaga bersama-sama. Halal bihalal saling memaafkan, khususnya bagi umat Islam, sangat-sangat penting, dan juga untuk sesama saudara kita yang lain juga. Maka tidak keliru apabila dalam setiap acara halal bihalal, selain saudara-saudara seiman dan setakwa pun, umat agama yang lain juga mendapatkan undangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ajaran yang paling sempurna bagi kita umat Islam, dan kita harus meyakininya. Karena memang sebagai umat Islam, kalau kita tidak yakin, maka kita perlu meyakinkan diri lagi dengan terus menggali nilai-nilai Islami supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu kesempatan khusus istimewa, 1 bulan. Kalau ben 29 hari napa 30 mriki Bapak? Alhamdulillah 30 ganap sempurna nggih. Mungkin sebagian ada yang 29. Mungkin karena perbedaan, tidak apa-apa. Pada prinsipnya tetap 1 Syawal. Ngaten nggih? Nggih.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu untuk menunjukkan yang pertama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Panjenengan bayangkan cobi. Kalau seandainya Ramadan itu lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan, setengah tahun, panjenengan kiat. Menggap. Kita yang di Indonesia saja puasa kita rata-rata berapa jam Bapak Ibu? Dari jam 4 antara jam 4 tujuh setengah 5 subuhnya sampai jam setengah 6 atau jam 6 ngaten nggih? 12 tambah 2 kira-kira 14 jam kurang lebih. Di sebelah negara-negara timur barat, sebagian negara-negara Afrika ada yang sampai harus berpuasa lebih dari 15, lebih dari 18. Bayangkan, bahkan di sebagian kecil negara Eropa dan Amerika ada yang hampir 20 jam berpuasa. Kita di Indonesia stabil, diberi cuaca iklim yang stabil. Nah, apalagi kalau musimnya musim hujan, puasanya mungkin luar biasa, sing macam-macam lah, yang flu, yang batuk dan seterusnya seperti yang disampaikan Bapak Lurah tadi, untuk terus berhati-hati dengan namanya wabah nyamuk. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Syukur kita di Indonesia ini diberi kesempatan 1 bulan saja Ramadan untuk menempa yang namanya iman dan takwa kita semuanya. Ditempa di sebuah namanya pelatihan khusus secara intensif ya, 30 atau 29 hari, tetapi hasilnya tidak hanya untuk 1 bulan itu, 1 tahun penuh. Maka para ulama mengatakan salah satu tanda amalan ibadah kita pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah apa? Dampaknya dalam kehidupan kita setelah Ramadan terlihat jelas. Akidahnya semakin kuat, ibadahnya semakin istiqomah, dan muamalah akhlakul karimahnya semakin tampak. Itu buah dari ibadah pelatihan selama 30 hari, terutama dalam hal bermuamalah. Karena apa? Akhlakul karimah, muamalah adalah buah. Kalau kita ibaratkan, Bapak Ibu sekalian, bangunan masjid menika wonten pondasi nipun nggih. Nah, ini pondasi masjid menika rencana badhe tingkat napa mboten Bapak Ibu? Sudah direncanakan ngaten nggih? Oh, kalau misalkan nanti akan ditingkat, maka pondasinya akan lebih kuat, kokoh. Berapa tingkatnya sudah direncanakan. Semakin kuat pondasi, maka dindingnya, bangunan di atasnya, atapnya akan semakin kokoh seberapapun sesuai dengan rencana pembangunan itu. Demikian juga ketika akidah kita kuat, maka ibadah apapun yang akan kita laksanakan semakin istiqomah. Kita percaya bahwasanya Allah melalui ibadah puasa itu senantiasa mengawasi kita. Nggih ngoten to Ibu? Bapak, ketika bulan Ramadan itu pada hari-hari pertama terasa sekali ketika pas jam 12 buka pintu tidak ada orang. Yang dilihat pertama kali kulkas. Panas-panas. Buka, ceret, oh aku lagi berpuasa. Tidak ada orang. Tetapi dalam keyakinan akidah kita ada Allah yang mengawasi kita, maka tidak jadi buka kulkas. Tutup lagi. Tunggu sebentar, istirahat dulu. Sampai maghrib ditahan. Sampai maghrib ditahan. Pengantin muda yang bulan Sya'bannya baru menikah, Ramadan harus menahan berhubungan dengan pasangannya. Luar biasa tantangannya. Ditahan bukan semata-mata karena pasangan suami atau istri kita ikut berpuasa, tidak. Bukan semata-mata karena anak-anak kita ingin dilihat kita atau tidak. Tetapi karena Allah yang mengawasi panjenengan dan kita semuanya. Maka Ramadan
merupakan pelatihan untuk menguatkan sisi akidah kita semua. Setelah itu panjenengan mau beribadah sholat serajin apapun, setiap minggu 2 kali 3 kali tahajud, puasa sunnah Senin atau Kamis, puasa sampai mungkin ada yang kuat Daud, asalkan akidahnya kuat maka akan istiqomah. Pilih ibadah puasa yang mudah. Saya masih kuat Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Saya masih kuat puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Pilih puasa 3 hari setiap. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bulan Ramadan memiliki dampak yang sangat besar bagi kita dalam beribadah Bapak Ibu. 1 bulan kita dilatih, 11 bulan pengaruhnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan kalau 2 bulan Ramadan, 3 bulan Ramadan berat. Tetapi Allah Maha sayang dengan kita, 1 bulan saja cukup panjenengan untuk bekal 11 bulan. Insya Allah tahun depan kejumpa lagi dengan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengantarkan kita sebagai orang Islam yang bergelar MB. MB ini apa Bapak Ibu? Manusia bertakwa. Manusia bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Disebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa. Kemudian di surat yang lain juga disebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ingkang dipun waos Ibu kalau waon apa Mbak? Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Di surat yang lain ada tanda-tanda orang yang bertakwa yang lain. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya bahwasanya ketakwaan itu sesuai dengan kemampuan panjenengan masing-masing. Panjenengan masing-masing. Pertama, yang kedua, ada hal-hal yang sifatnya wajib yang harus kita upayakan, kita jaga bersama-sama. Setiap hari ada kewajiban namanya sholat fardu 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Namanya wajib, semua orang harus melaksanakan. Nah, ngaten. Tetapi ada ibadah-ibadah yang sunnah, panjenengan pilih. Pak Lurah pilih ibadah sunnah yang paling disukai Pak Lurah adalah bersedekah. Keluarkan sedekahnya. Kemudian Bapak satunya Pak RW milih ibadah sunnah sholat rawatib, jaga sholat rawatibnya. Kemudian ibu-ibu kuat berpuasa Senin dan Kamis atas izin sang suami, pilih ibadah sunnah Senin atau Kamis atau dua-duanya. Ada sebagian kita yang mas-mas puasa berat, sedekah apalagi belum punya saldo. Nah gitu, masih sekolah, masih kuliah, apalagi puasa harus ke kampus, mungkin harus kerja, maka ibadah sunnahnya apa? Pilih zikir. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Untuk ibadah-ibadah sunnah, pilih sesuai dengan apa yang kita sukai dan apa yang mudah untuk kita laksanakan. Yang penting istiqomah. Bapak-bapak sebagian yang sangat cinta dengan membaca Al-Quran, pilih baca Al-Quran. Saya bisa 2 ibadah sunnah, saya istiqomah insya Allah Ustaz. Silahkan.
Tetapi jangan sampai kita terbebani dengan ibadah sunnah sampai kemudian melalaikan kewajiban. Dan itulah ciri agama Islam, Bapak Ibu sekalian, seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Ya kerja, ya beramal, ya ruhani, ya lahiriah, ya maknawiyah, sama-sama diperhatikan. Kesehatan hatinya dijaga, kesehatan lingkungannya juga dijaga, rasa aman di dalam keluarga, di rumah, rasa aman untuk tetangga dan masyarakat juga dijaga. Keseimbang, dan itulah yang menjadi ciri agama Islam, serba seimbang. Panjenengan bersani ibadah apapun dalam agama Islam selain untuk kepentingan individu pribadi, panjenengan bersani sholat menika kinten-kinten kan deh, Allahu Akbar, kan tidak dibantu teman kita tangge, tidak dibantu tetangga kita untuk takbir, panjenengan dibantu diangkat, betul. Ibadah pribadi, tetapi luar biasa manfaat dan hikmahnya, tidak hanya untuk pribadi orang yang melaksanakan sholat, tetapi juga untuk keluarga, untuk anak, untuk tetangga, untuk masyarakat. Oleh karena itu Allah mengatakan, berfirman, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tunaikan sholat, tegakkan sholat, karena sholat itu bisa mencegah orang yang menunaikan sholat, dan orang yang tidak menunaikan sholat juga terpengaruh. Kenapa? Karena dia menghormati orang yang sholat. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari satu pribadi, satu individu, satu anggota keluarga saling menjaga kerukunan, tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, satu masyarakat saling menjaga, satu kelurahan saling menjaga, Bapak Babinsa tidak perlu repot-repot. Saling menjaga keamanan. Kantor polisi sepi karena semuanya menjaga keamanan. Ibadah puasa mengajari kita, sholat juga demikian, apalagi zakat. Panjenengan disuwun zakat berapa persen Bapak Ibu dari penghasilan kita? 2,5%. Satu tahun zakat fitrah pinten? 2,5 atau lebih sedikit kilogram beras. Sedikit sekali Bapak Ibu sekali kalau diperhatikan, dibandingkan dengan berapa banyak saldo kita di rekeningnya. Jangan gadah rekening mandiri, ada BSI, ada Bank Jateng Syariah. Sedikit sekali, dan ya itulah yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun 1 tahun sekali, bukan untuk kita saja, untuk saudara-saudara dekat kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Sekali lagi, seluruh ibadah dalam ajaran Islam itu Bapak Ibu sekalian, meskipun dikerjakan oleh setiap orang, tetapi dampak pengaruh positifnya untuk masyarakat. Sekali lagi, sholat, puasa, zakat, sedekah, apalagi haji juga demikian Bapak Ibu sekalian. Haji itu untuk bermasyarakat dan bersosial juga. Panjenengan sebentar lagi insya Allah wonten warga RW setunggal ingkang badhe haji Bapak Kelurahan Banget Ayu Wetan pinten Bapak? Alhamdulillah. Selasa nggih bidal. Mari kita lanjutkan dengan bersalam-salaman untuk yang mabrur insyaallah. Qabul umrah nggih. laki-laki dan yang perempuan Hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dzamban maghfura. Tanggal 26 27 nggih Bapak Kloter Semarang kados e. Insyaallah qabul. Haji yang menurut mungkin sebagian kita hanya untuk gelar Pak Haji atau Bu Hajah saja, tetapi sebenarnya luar biasa dampaknya untuk masyarakat Bapak Ibu sekalian. Panjenengan coba cermati dari awal keberangkatan persiapan untuk haji, panjenengan sudah diundang walimatus safar untuk li'adail haji wal umroh, menunaikan haji dan umroh bersama-sama melepas saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Ada kebersamaan, dan sekali lagi itulah ciri ibadah dalam Islam, menyatukan Bapak Ibu, membentuk kebersamaan.
Panjenengan sekali lagi kembali ke Ramadan. Seandainya Ramadan itu tidak ditetapkan bersama-sama, sakit kompak napa boten? Angel. Tetapi karena ditetapkan Allah, wahai orang-orang yang beriman semuanya di seluruh dunia, asalkan kalian sudah melihat hilal 1 Ramadan, puasa bareng semuanya kompak 1 Ramadan. Meskipun kemudian ada yang berbeda, Aprilnya atau mungkin Meinya atau Maretnya, tetapi sepakat 1 Ramadan. Ibadah dalam Islam menyatukan. Sholat berjamaah juga demikian. Yang selama ini disibukkan dengan urusan-urusan kantor, di sekolah, di tempat-tempat kerja yang lain, disatukan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergerak dengan sendirinya kaki melangkah ke tempat wudhu, tangan menjawil kawannya, dan mas, ayo sholat dulu, menyatukan. Dan itulah nikmatnya ibadah dalam Islam, menyatukan. Apalagi nanti sebentar lagi Idul Adha, ibadah kurban, yang tadinya tidak pernah ke masjid tiba-tiba kemudian ngumpul ke masjid. Dan itu nikmat Bapak Ibu sekalian, nikmat bersama-sama. Ya, barangkali dengan kebersamaan itulah kemudian membuka hati untuk menerima hidayah yang lebih baik. Haji dan umrah sekaligus demikian Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya membentuk pribadi seorang bapak haji atau ibu hajah, tetapi Bapak Ibu sekalian, masyarakat luar biasa terpengaruh dengan ibadah manasik haji ini. Karena pada minggu-minggu ke depan Bapak Ibu sekalian, nun sewu, nanti Bapak Imam dan Khotib akan sering mungkin berceramah atau berkhutbah Jumat mengingatkan tentang keutamaan ibadah haji dan umroh. Panjenengan tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi ada ibadah yang lain yang akan menggantikannya, yaitu kurban, yang akan menggantikan ibadah haji dan umroh. Tidak bisa satu orang satu kambing, bisa mungkin patungan, iuran. Sudah mulai dibentuk panitianipun Bapak? Insya Allah segera, karena mungkin harga sapi akan segera naik lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ulangi lagi, prinsip ibadah dalam Islam itu tidak melulu untuk membuat seorang muslim soleh sendiri, selamat bahagia sendiri, tidak, tetapi ajak-ajak. Jadi nek pengen masuk surga jangan sendiri, diajak temennya. Surganya sangat luas, jangan dipersempit. Saudara kita luar biasa begitu banyak, jangan dipersempit luasnya surga. Saudara kita cuma seberapa yang kita kenal Bapak Ibu ya. Yang kita kenal pun kadang kita tidak begitu akrab. Ya, tadi diwas wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian jemput ampunan Allah dan surganya Allah. Luasnya lebih luas dari langit dan bumi yang kita pijak sekarang ini. Begitu luasnya, kenapa kita harus mempersempit surga? Ajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama menjemput ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen halal bihalal terakhir nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, adalah saat kita untuk membuka hati kita pertama. Namanya manusia biasa seperti yang dipun sampaikan Bapak Lurah, Bapak RW dan yang lainnya, pasti keliru dan salah. Panjenengan dalam menyikapi kesalahan saudara, teman, terkadang mampu untuk mengendalikan emosi, amarah. Sering bisa Bapak Ibu menahan amarah, emosi? Kadang bisa, kadang susah Ustadz. Lebih banyak susahnya. Tidak apa-apa susah, karena memang itu adalah tantangan kita. Sekali lagi, dalam menyikapi kesalahan dan keburukan orang lain, terkadang kita harus menahan amarah dan emosi. Manusia punya nafsu, punya emosi.
Kalau tidak punya nafsu, tidak punya emosi, itu malaikat. Yang kedua, dalam menyikapi kesalahan orang, memaafkan. Kadang kita bisa menahan emosi, menahan amarah, tetapi sulit untuk memaafkan. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ibu-ibu pas giliran misalnya kan akhir bulan, dapat tanda tangan, bisa menahan emosi, tapi kadang sulit untuk memaafkan keadaan, realita. Menahan emosi, yang kedua memaafkan, dan yang ketiga adalah, nah ini yang berat Bapak Ibu, membalas kesalahan dan keburukan dengan kebaikan. Menahan emosi, amarah, insya Allah kita belajar setiap saat, meskipun terkadang masih lepas kontrol. Kita perbaharui selalu, namanya manusia biasa, gitu. Kadang lepas kontrol, kadang segera kita perbaiki. Yang kedua, memaafkan. Memaafkan itu berarti menghapus, melupakan kesalahan. Kalau sudah dilupakan, jangan diungkit-ungkit lagi. Dan yang ketiga, inilah paling berat Bapak Ibu tingkatannya. Tetapi kita belajar berusaha. Kita coba. Sesekali kita coba. Sudah bisa menahan emosi, sudah bisa memaafkan, dan yang terakhir adalah membalas dengan kebaikan. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata memaafkan, mengampuni adalah membalas dengan kebaikan. Tapi bagi kita manusia biasa bertingkat-tingkat, dan bertingkat-tingkat pun kadang hari ini kita bisa memaafkan, kadang besok hanya sekedar menahan emosi, dan lain hari mungkin kita bisa membalas kebaikan. Namanya manusia biasa, berubah-ubah. Tetapi kita coba berusaha untuk terus memperbaiki diri Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Lurah kepada Pak RW, Pak RT, Pak RT, Pak RW, tidak setiap saat saya bisa turun ke bawah bersama-sama melihat kondisi dan situasi warga. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Pak RT dan Pak RW memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan. Laporannya disusun dengan serapi mungkin. Kalau ada anggaran, dilaporkan dengan sejujur mungkin. Itu namanya membalas kekurangan dengan yang lebih baik. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah contoh terbaik kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam memaafkan siapapun, memaafkan tetangga, apalagi saudara, apalagi sahabat. Bapak-bapak nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ada seorang sahabat yang agak kasar menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagem surban di lehernya. Sahabat tadi tiba-tiba datang kepada Nabi, menarik surban Kanjeng Nabi dengan sekuat mungkin sampai membekas di leher baginda Nabi. Sahabat Anas bin Malik, asisten baginda Nabi yang sangat dekat, melihat hal itu gemes. Ini siapa ini kok berani-beraninya narik serban Kanjeng Nabi dengan sekuat itu? Pengen dicekel dan dikasih hukuman yang sekuat mungkin. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan Anas, biarkan. Bahkan surban itu diberikan baginda Nabi kepada sahabat tersebut, kemudian dilepas. Suatu hari lain ada seorang wanita Yahudi, belum masuk Islam, seorang wanita Yahudi diutus oleh orang-orang Yahudi untuk meracuni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa suguhan makanan kambing. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka daging kambing, terutama bagian paha, empuk, enak.
Suka sekali Kanjeng Nabi datang kepada baginda Nabi dengan masakan daging kambing, disuguhkan oleh wanita Yahudi, itu diterima oleh Kanjeng Nabi. Loh, itu kan dari Yahudi, hadiah. Kanjeng Nabi pun menerima dari selain sahabatnya juga. Hadiah dari umat Nasrani diterima, hadiah dari umat Yahudi diterima, hadiah dari orang-orang kafir Quraisy pun kalau diberikan juga diterima Kanjeng Nabi. Dan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Disuguhi masakan daging kambing beracun. Kanjeng Nabi tidak tahu. Dimakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan lahapnya, dinikmati. Kemudian terasa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ada sesuatu di makanan tersebut. Ditanya wanita Yahudi tersebut, apa yang engkau masukkan ke dalam masakan kambingmu ini? Dia mengaku racun. Aku disuruh oleh orang-orangku untuk meracunimu dan membunuhmu, wahai Muhammad. Sahabat-sahabat datang berkumpul. Baginda Nabi Muhammad SAW pun sudah merasakan efek dari racun tersebut. Para sahabat bertanya dan menangkap wanita Yahudi itu, kemudian mengadili, bertanya kepada baginda Nabi, apa yang harus kita lakukan terhadap wanita ini, wahai baginda Nabi? Lepaskan, dilepaskan oleh baginda Nabi sampai detik-detik terakhir baginda Nabi SAW akan wafat. Dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita tersebut masih hidup. Disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik, masih hidup wanita tersebut. Dibiarkan oleh para sahabat. Membalas keburukan, kesalahan dengan kebaikan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika fitnah hoax menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, difitnah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah telah berkhianat, mengkhianati Kanjeng Nabi oleh orang-orang munafik, termasuk yang terpengaruh sebagian sahabat dari baginda Nabi yang bernama Mistah bin Utsatsah, asistennya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat masuk Islam tetapi terpengaruh dengan hoax isu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri baginda Nabi, telah berkhianat, selingkuh. Goncang seluruh kota Madinah, termasuk para sahabat. Baginda Nabi menunggu selama 30 hari jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa benar istriku Aisyah selingkuh? Ditunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian hampir 1 bulan turun jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Itu hanya sekedar fitnah, hoax, bohong. Mistah bin Utsatsah terlanjur ikut-ikutan menyebarkan fitnah tersebut, asistennya Abu Bakar. Abu Bakar sampai marah, kemudian bersumpah, aku tidak akan menggaji lagi, tidak akan membantu lagi namanya Mistah bin Utsatsah, karena Mistah bin Utsatsah tidak bisa hidup, menghidupi keluarganya tanpa bantuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Sumpah Abu Bakar tersebut didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian memaafkan, sudah ampuni saja. Tidakkah kalian ingin Allah juga mengampuni kalian? Saat itu juga Abu Bakar memaafkan asistennya Mistah bin Utsatsah yang telah memfitnah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Kembali kemudian ke pangkuan Sayyidina Abu Bakar, kembali membantu rumah dan keluarga Abu Bakar, kembali dinafkahi oleh Abu Bakar dengan gajinya. Umar bin Khattab juga demikian, Bapak Ibu sekalian, pernah dikritik sepedas mungkin oleh rakyatnya saat itu.
Kita tahu Umar bin Khattab sahabat yang paling adil, paling bijak, paling tegas terhadap rakyatnya, masih dikritik oleh rakyatnya. Kamu belum bisa adil wahai Umar, bagian kami mana? Kurang. Umar bin Khattab sempat naik pitam, emosi, marah, tetapi kemudian para sahabat yang lain mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab, dan demikianlah generasi para sahabat saling mengingatkan. Entah itu seorang pemimpin ataupun seorang bawahan, asalkan ada yang salah, sama-sama diingatkan. Umar bin Khattab saat itu posisinya sebagai khalifah, pemimpin umat Islam, diingatkan oleh para sahabat yang lain, maafkan Umar, maafkan Umar. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maafkan, perintahkan yang baik, dan tinggalkan orang-orang yang tidak mau berbuat baik atau melewati batas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen halal bihalal kita garis bawahi ya Bapak Ibu, bukan sekedar untuk kita yang sesama agama Islam, tetapi masyarakat kita sebangsa dan setanah air, bahkan konon sudah menjadi tradisi kita ya. Di Mesir, di Timur Tengah tidak ada tradisi halal bihalal Bapak Ibu. Kita bersyukur di masyarakat Indonesia ini punya satu tradisi yang sangat islami, sesuai dengan budaya kita, saling memaafkan. Maka dari sini kita awali dari sesama saudara keluarga, sesama saudara umat Islam, kemudian merembak ke masyarakat secara luas, entah itu sesama agama ataupun sebangsa dan setanah air. Suasana seperti ini kita tradisikan, kita budayakan, dan kita lestarikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah memberikan pelajaran hikmah yang sangat luar biasa, bahwasanya ibadah yang selama ini kita kira hanya untuk kepentingan kita pribadi, sebenarnya juga untuk orang lain, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan masyarakat kita secara luas. Maka syukuri kita sebagai umat Islam diberi anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung sesuai dengan keyakinan kita, yaitu agama Islam. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, momen halal bihalal, momen mempererat persaudaraan, saling memaafkan. Kalau kita bisa menahan diri emosi pada bulan Ramadan, kenapa tidak di selain Ramadan? Kalau kita bisa memaafkan pada bulan Ramadan, kenapa tidak di selain Ramadan? Dan kalau kita bisa membalas keburukan, kesalahan, dosa orang lain di bulan Ramadan, kenapa kita tidak bisa juga membalas dengan kebaikan di selain Ramadan? Sehingga dengan etikat, komitmen seperti ini, barangkali Allah Subhanahu wa taala mendengar harapan kita, doa kita bersama. Bulan depan, bulan berikutnya, 11 bulan yang akan datang, kita diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sekalian ditutup napa Ustaz Sam ingkang kersa doa. Ustaz Sam, nggih, matur nuwun atas perhatianipun. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga momen kesempatan halal bihalal seperti ini dapat benar-benar merekatkan persaudaraan kita. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam beristiqomah beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi ta'ala wa syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa karamati awliyaihi wa ulamaihi wa tullabi ilmihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana alif baina qulubina wa aslih dhata bainina warzuqna subulas salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa taqabbal syuhada'ana wa syuhada'al muslimin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma arzuqhum bitanatal khair wa la turzuqhum bitanatal syarr. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak